Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tempatnya bagus sekali nih. Tempatnya terang sekali. Terang sekali nih ya. Terus kayak di pinggir-pinggir itu banyak suara-suara orang ya. Ya banyak orang-orang. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Apa itu? Setelah sekian lama kita nggak podcast, kenapa pakai kacamata hitam? Iya ya. Pada saat ini gelap ya. Iya. Kan ini malam, tolong. Tadi biasa. Coba saya pakai. Coba. Enteng. Salah. Memang gelap ya kelihatannya. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Oh, kamu pakai? Nggak mau pakai lah, nggak usah lah. Ya. Kita lanjut. Jadi nggak perlu lama-lama lagi. Sebelumnya, terima kasih telah menunggu episode-episode kita. Ya, kali ini kita akan bawanya rileks aja, nggak perlu yang buru-buru banget. Yes. Terus juga kita bakalan kali ini yang istilahnya santai aja. Yes. Jadi nggak perlu yang formal banget, berat banget. Karena kita juga di tempat ini bosnya juga mengayomi. Jadi gini, ceritanya gini. Jadi kita pernah kepikiran lagi buat bikin podcast. Ternyata di tempat kita nongkrong itu ternyata baru kepikiran baru tahun 2022 ini. Padahal aku sudah nawarin ke dia itu sudah dari lama. 2021. Tapi memang baru terbesitnya 2022. Akhirnya kita ngomong ke bosnya. Jadi terima kasih Sukopi. Untuk Sukopi ini. Selalu untuk kamu. Untuk kamu. Kopinya enak, harganya murah. Murah banget ya. Itulah slogannya Sukopi. Iya. Kopi enak, nyaman diminum. Hah? Oke. Jadi lanjut lagi. Jadi bosnya Sukopi ini ke Mas Indro, makasih banget walaupun dia nggak datang hari ini. Walaupun nanti nonton, makasih banget udah ngizinin kita buat bikin podcast di sini. Jadi terus juga menyediain tempat, terus ada minumnya juga. Yang penting nggak gratis, tetap bayar tolong. Tetap bayar ya. Enggak gratis, tetap bayar. Tetap bayar lah. Bayar. Kita nih respect sama Bapak Indro. Bapak Indra. Siapa yang punya kita respect. Ya. Terus yang kedua, kita relax aja. Dalam materi relax, kita juga mohon maaf dulu sebelumnya. Kenapa tuh? Mohon maaf kenapa? Mohon maaf karena kali ini kita mau nyantai. Jadi kalau kita ada nanti ke depannya ada yang rokok, ada yang rokok kan, ini ada rokok, ada asbak segala macam. Ya mohon maaf banget karena di sini juga yang punya nggak ngasih ketentuan atau gimana. Ya karena juga maksudnya biar enjoy aja biar ngomongnya juga biar enak segala macam, ya kan? Jadi udah dikasih tahu di awal disclaimer kalau misalnya kita di sini bakalan nantinya ke depannya ada yang ngerokok, jadi mohon maaf kalau misalnya yang ada yang nggak suka atau yang ada nggak apa-apa. Nggak apa, maksudnya kalau misalnya nggak menonton juga nggak apa-apa. Bayangin aja kita ngomong 40 menit tanpa merokok itu kayak nggak minum. Kayak susah, kayak susah berpikir. Ya anggap aja gini ya, kalau mau dengerin podcast kan ya dengerin suaranya aja, bukan visualnya. Terserah, bebas kalian mau ke Spotify atau mau ke YouTube-nya bebas. Kalau mau lihat visualnya, mau lihat lucunya di Spotify, di YouTube. Oh YouTube. Di YouTube. Lihat wajah kita gimana ya di YouTube. Tapi kalau misalnya mau dengerin audionya aja udah kebayang segala macam ya. Sudah kebayang wajah kita gimana? Ya. Yang penting dukung terus kita di sini. Support terus channelnya di Custom Films biar semakin berkembang karena kita lagi pengen ngembangin lagi. Ya, kita lagi semangatnya. Semangatnya karena kita udah 8 bulan lebih nggak semangat. 8 bulan lebih nggak semangat. Bukan nggak semangat, lebih ke timingnya nggak ada. Ya, timingnya nggak ada pertama, ya kedua jadi males, jadi nggak semangat. Tapi kita ingat ada banyak penonton yang menunggu podcast kita, jadi semangat. Ada beberapa yang nanyain podcastnya gimana, dilanjut apa enggak, mati. Kok udah nggak jalan selama berapa bulan ya? Ya pertama ya kita udah mohon maaf karena kita lagi ada kepentingan pada tahun lalu. Krunya juga banyak yang bekerja, waktunya mepet. Jadi nggak ada sama sekali. Ada yang hilang ya katanya? Ada yang hilang, nggak tahu di telan bumi kayaknya. Ada yang hilang satu, tolong Mbak yang lihat. Ya tolong ya. Balik ya. Abis nonton ini kalau nonton balik ya. Balik ya tolong. Kita membutuhkan Anda. Iya, kita bukan membutuhkan orang yang membutukan jasanya. Saya butuh jasa Anda. Iya ya. Yang lain? Iya juga. Enggak apa-apa. Jadi kali ini kita sederhana. Jadi enggak butuh orang banyak, enggak butuh orang yang spesifik banget. Materi pun ada kita tentukan, cuman enggak spontan. Ya. Iya. Spontan. Jangan nanti kita kena ini lagi. Enggak, jangan tolong. Ya. Jadi tadi materi udah balik lagi, ada materinya apa yang mau dibahas, tapi kita nggak ada yang secara detail banget. Jadi kalau yang 3 episode dari kemarin kayak intens segala macam. Jadi ada pertanyaan, ada apa. Sekarang kita cerita aja nyantai. Ya, kita lebih ke
sharing segala macam tentang pengalaman dengan apa segala macam. Nah, Itu sih. banget. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah nungguin. Terima kasih yang sudah support sampai detik ini atau sampai ke depannya. Kita sangat terbantu. Kita juga bakal semangat terus untuk buat podcast ke depannya. Ya, jadi kalau nanti di view ini agak banyak atau like agak banyak, kita juga atau subscribe juga nambah. Jadi kita bakal Itu jadi nilai plus buat kita. Nilai plus yang penting juga. apa yang kita sampaikan ke para penonton bisa bisa nyaman dengar, bisa nyaman penyampaian segala macam. Jadi kemarin juga ada beberapa orang asing yang pengen tahu ternyata kita punya podcast, dia lihat ternyata seru juga katanya. Iya, itu yang episode berapa kalau mau tahu? Semuanya. Oh, yang saya kira yang 25 mantan itu enggak ya? Bukan, semuanya. Jadi ditanyain, saya nggak punya mantan ya 25 ya. Saya jadinya pernah ketemu orang asing, kita lagi ngobrol-ngobrol, dia terus tanyain ada podcast gak? Oh, kalian bikin podcast aja. Oh, kita pertama dia ngomong gini, kalian cocok buat podcast deh. Iya, kita bikin podcast. Oh, kita udah punya. Kita punya, ya kita kenalin segala macam. Dia lihat, suka, nyaman. Ya udah mungkin ini adalah jalan kita untuk balik lagi, semangat. Buat kedepannya mungkin ada lagi beberapa episode kedepannya ya. Amin istilahnya sesuai dengan konsisten kita. Yes. Selagi kalian bisa support, kita bisa bakal konsisten. Nah, karena kita mau nunjukin bahwa kita bisa. Eksistensi kita. Karena kita udah nggak eksistensi selama 8 bulan itu. Rasanya kalau bikin podcast itu susah. Ya berat. Gitu kan? Jadi ya sudah. Kali ini kita mau bahas apa sih? Kali ini kita akan membahas tentang horor. Horor ya. Tolong like-nya dimatiin. Enggak, jangan. Tolong Mas jangan dimatikan, jangan. Jadi dimatikan ya. Dimatikan. Kalau mau tahu ini belakang kita ada orang-orang banyak. Jadi kalau misalnya ini kita jadiin banyak orang di sini. Banyak orang. Jadi enggak usah nyuruh macam-macam. Iya. Jadi kita yang lebih horor daripada kehidupan adalah apa? Iya. Percintaan. Enggak horor, santai. Sama satu lagi. Apa itu? Temen ngutang. Ada satu lagi. Ada. Temennya minta rokok. Iya. Itu adalah hal yang paling terhoror bagi kita. Sebenarnya horornya itu bukan karena apa? Ada eksistensi, ada goib itu enggak. Cuma rokok yang kita bawa itu istilahnya ada 10. Kita satu circle. Iya, kita satu circle. Tiba-tiba rokok bawa pulang kok tinggal 1. Oh, kalau lebih detailnya gini, kita berangkat jam 7, bawa 10 rokok, kita pulang jam 10, sisa 2. Ya. Karena kita nyodot cuma 2. Ya, itu horor kali itu. Itu pasti bukan teman kita lah, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Itu lebih horor. Tapi serius ya, ini adalah tentang horor banget. Jadi selama kita yang kita alami berdua. Ya, karena kita pernah tinggal bareng, sampai sekarang tinggal bareng mungkin. Waktu dulu waktu dulu tinggal bareng. Jadi pernah mengalami hal-hal yang berbau-bau. Kita lalui bersama. Ya, negatif benar. Bukan negatif ya, ada pesan tersirat. Mistis. Ya, mistis. Bau kayak rokok tadi mistis. Mistis banget. Oh, mistis. Mistis banget. Saya bawa bisnis itu kecil. Sudah tolong. Itu temannya kita pasti baik sekali lah. Baik. Enggak, teman kita baik. Baik kali lah. Baik banget kok. Ada yang kacamataan itu baik kan? Hah? Baik banget sih dia. Baik lah. Baik banget kok. Baik. Yang kacamataan banyak. Baik, tolong. Banyak baik. Jadi enggak yang teman kita yang berkacamata jangan tersinggung. Iya, ini namanya jokes. Joke ya. Kalau enggak ngerti jokes, belajar dulu jokes. Candaan. Iya. Kalau nggak tahu candaan, kampungan. Oke, kita lanjut dengan cerita pertama kita. Langsung aja. Kali tepat jam berapa dulu nih? Ini jam 10. Jam 12 beneran, jam 12. Jam 10 tuh tadi jam 10. Oh ya tadi jam 10. Tadi jam 10, sekarang jam 12. Kita prepare 2 jam ya memang. 2 jam, prepare 2 jam. Saya ada satu cerita yang dimana kita berdua yang tahu. Bertiga tahu. Satunya namanya Yohan kalau kamu lihat. Ya ada orangnya nih sekarang. Ada orangnya di sini. Oke, ini lokasinya di rumahnya beliau, di rumah kiri. Wah. Lokasi di rumah kiri. Oke. Itu kayak mau cerita aku dulu. Karena kan yang posisi aku dulu nih. Enggak, aku dulu. Kalau Anda yang jelaskan. Oke. Ini mungkin anaknya masih ingat ya. Oke, aku jelasin dulu. Ini rumahnya kiri. Kalau yang tahu rumahnya kiri, sebenarnya kayak perumahan pada umumnya. Jadi langsung kayak pintu, gak ada pagarnya. Itu setelah kerja nggak salah. Jam 10 ya? Jam 10. Jam 10. Jam 10. Oke, main dong kayak biasanya dong, gak ada rasa gundah, gak ada rasa kayak tertekan. Jadi ini intinya itu pulang kerja oke capek, kita akan have fun di rumah kiri. Ya, jadi istilahnya
Ini kejadian setelah aku sama Yowan. Ya sama ibu Mas Yowan. Sama Mas Yowan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pikiran itu ibaratkan capek lah, sudah kerja, sudah gini. Berarti lanjutin Evan dong, main-main dong. Kita main PS itu saya masih ingat. Komputer itu ada di ruang keluarganya, ada di ruang tamunya, di depan gitu, di dekat. Posisi pintu yang di rumahnya Kire ini nggak dikunci, oke lah. Terus tiba-tiba ada nenek-nenek umur 60-an lah, umur 60-an. 60 something lah. 60 ke atas 60 ke atas lah. Aku nggak tahu, nggak pernah tanya dan juga serem anjing. Ke 60-an. Tiba-tiba ngetok pintu. Pintu nggak dikunci ini. Pintu ini nggak dikunci. Masuk orangnya. Orang itu masuk. Di sini kan ada ruang tamu, ada sofa dong, ada sofa buat tempat duduk. Nah, saya kan ini PC ya, ini komputer. Belakang sini itu sofa, letter L sofanya. Oke, ini masuk. Assalamualaikum mungkin dalam pikiranku mungkin tamunya Kire, mungkin tamunya mamanya Kire atau gimana nggak tahu. Masukin dong, nenek-nenek ini tadi dong, duduk. Habis itu si bangsat ini tiba-tiba keluar ke depan. Paling telepon mamanya lah, atau gimana. Nenek ini tadi yang habis masuk tiba-tiba masuk habis itu duduk. Ada omongan. Ini pelan banget ya neneknya ngomong pelan banget. Kayak sayu. Tapi aku di sebelahnya kayak menghargai orang tua lah. Jadi dia antara takut jadi sama menghargai. Jadi pertama itu nggak takut sebenarnya. Pertama itu nggak takut. Oke lah, tahu yakin. Duduk sebelah. Si nenek ini bilang gini, anakku di sini ya. Anakku di atas. Hah? Oh, anjing ini apa cok? Ya, jadi awal namanya. Jadi nenek ini 3 kali ngomongnya gitu. Anakku di atas ya. Anakku di sini. Hah? Masa Kire punya anak ini? Aduh gimana anaknya masuk sini? Aduh gimana? Spontan dong, karena takut dong. Karena aku langsung ke depan. Aku tanya spontan. Sabar ya anjing. Ini tamu kan? Ini tamu bener kan? Wis diam, tenang. Ya, baru dia ngomong setelah Kire lagi masuk lagi. Dia ngomong gini, Bu anaknya nggak ada di sini. Ibu keluar nggak apa-apa gitu. Tapi si ibu ini masih ngomong anakku di sini ya. Anakku di atas, anakku di atas enggak? Di atas. Ngomong gitu? Iya. Oke lah. Dikira bang, ibu keluar, apa? Jangan keluar. Dikunci baru dia ngomong. Dan sebenarnya itu orang kayak dibilang sedikit gangguan. Tapi gangguannya itu gangguan horor maksudnya. Maksudnya horor. Horor itu gangguan horor konotasinya. Ini baru kaget. Gila sih. Kenapa ada nenek tiba-tiba masuk cari anak di lantai 2. Dan di sebelumnya itu oke, cerita ini. Nah, di sebelumnya itu aku sama si Yowan ini kan. Yowan lagi main, habis main kita ya. Habis main, terus ya udah main kan di komputer nyanyi-nyanyi ya kalau salah. Nyanyi. Kadang lagi sepi lah, soalnya di ruang tamu udah gak ada siapa ya, kita berdua di kamar lah. Terus tiba-tiba ada yang ngebuka pintu langsung. Itu pintu nggak dikunci. Pintu nggak dikunci, aku duluan yang keluar, dia masih di dalam. Keluar, jadi pas dia masih dalam tuh kan, masih di dalam. Nenek itu masih nggak mau keluar, di dalam situ. Aku sama Yowan ini kadang lagi kayak bingung kayak ini siapa? Terus neneknya itu berusaha masuk terus. Iya, kayak dia tuh maksa segala macam kan. Aku sama Yowan bingung nih, gimana nih, bingung kan, keadaan bingung segala macam. Akhirnya dia keluar, terus udah keluar kan, dia ada ada ucapan penutup lagi kan. Gimana tuh? Penutupan. Dia sambil nunjuk, itu anak saya ada di atas. Anak saya ada di atas, lagi berdiri di situ. Terus ketika aku kayak merinding bulu kuduk dari bawah sampai atas, kita langsung masuk. Anjir ini apa? Gak ada orang sama sekali, padahal gak ada sama sekali, di atas itu kosong. Gak ada adekmu ya? Gak ada adek, maksudnya ada orang tua tapi di kamar sebelahnya, tapi dia nunjuk kamar yang kosong. Dia nunjuk di kamar yang kosong. Terus kayak what? Aduh, apalagi sih? Sebenarnya kalau dia ngomong dari awal, yang pas kedua yang aku rasain, tolong keluarin nggak apa gitu. Ini orang maksudnya gangguan gitu. Aku paham. Maksudnya sih, Babi ini cuma diem dan di luar. Aku yang ketakutan sendiri. Karena gitu, aku udah solusinya apa kawan? Ya solusinya diam.
Aku udah keluar rumah. Udah apa namanya? Udah panik duluan. Orang ini datang lagi, ya udah aku telepon langsung lah orang. Coba di saat itu juga kayak ini nggak bener sih. Itu bener, kita langsung ketakutan segala macam sama Yohan tuh ketakutan. Dia langsung ada anak saya di atas lagi berdiri. Lagi berdiri gitu loh. Kenapa? Jam berapa? Oh, di jam berapanya itu jam 11 ya? Jam 9 gak sih? Jam 9. Yang pertama ini ya? Ini yang pertama jam berapa sih? Jam 10-an ya? Setengah 11-an. Ini jamnya setengah 11. Bayangin ada orang tetangga sepi yang udah tahu teman-temanku nih ya. Teman-temanku ini udah tahu lingkungan rumahku tuh sepi banget. Kalau udah malam itu tertutup. Misalnya orang-orang di sana tuh nggak bakalan keluar jam 11 tuh nggak bakalan keluar. Ini jam 11 malam datang dengan penutupan, ada anak saya di atas. Nenek-nenek itu ya, dia nyari anaknya, terus dia tiba-tiba ngomong, ada anak saya kok di atas, istilah gitu. Lagi berdiri. Nggak tahu itu di kamar yang mana, tapi dalam logikanya kamar yang sebelahnya itu emang ada orang tua. Pertama gelap. Yang kosong ini gelap. Nggak mungkin ada cahaya. Ya, yang sebelahnya itu ada orang tuanya. Jadi kan ada orang tua. Iya, jadi nggak masuk akal. Kita nggak pernah nerima anak kecil atau nggak mungkin juga orang datang dengan spontan. Itu ada anakku di atas. Iya, di atas segala macam, kita menerima akses ke atas nggak mungkin. Udah akhirnya tuh aku sama Yohan udah gila, bener-bener kayak down banget, nggak bisa ngomong. Makanya yang kedua ini aku lebih diem. Dia lebih antisipasi, tapi saya nggak antisipasi. Karena sebelum harinya itu aku udah berapa hari kemudian aku ceritain ke dia. Iya, dia cerita, cuma nggak tahu itu setelah cerita itu orangnya datang lagi. Iya, jadi tahu juga itu orangnya sama. Maksudku kan udah dikendalikan sama keluarga mereka lah atau gimana, nggak ngerti kan. Jadi aku ceritakan dia, ternyata dia yang kejadian 2 kali. Gimana? Serem loh, nggak lihat kan? Tolong. Bayangkan lah, tapi ya bisa dibayangkan. Bisa ada inilah, ada visualnya segala macam. Jadi gitu. Ada lagi yang mana? Kita ngomongin yang mobil. Oh, yang rame. Yang habis selesai bikin film. Oke. Kalau ini overall semuanya tahu. Ini semua tahu ya. Jadi gini. Bukan overall itu kayak Yohan sama Rian. Overall Yohan ikut ya? Yohan enggak ikut. Rian sama satu lagi yang berkacamata dulu teman kita. Ya. Sama temanku kampus dulu ada. Ya benar. Namanya Ernest. Ini harus siap mental ya? Siap mental ya. Harus siap mental. Jadi kita habis syuting kan, kita ada project film lah, syuting kan. Malam syutingnya malam. Ya, syuting malam, pulang kan. Keadaan ada mobil. Jadi kalau misalnya menandakan ada orang apa enggak itu ada mobil di rumah. Kalau mobilnya kosong itu nggak ada orang. Ada orang. Camkan dulu. Kalau di rumah ada mobil, ada orang berarti kan. Jadi pas kita datang ada mobil. Itu ya kan? Kalau pakai waktu itu mungkin jam 10-an. Jam 11 kayaknya. Iya malam sih, jam 11. Jam 11-an kayaknya. Jam 11-an datang kan ada mobil nih. Tapi herannya ada mobil tapi kuncinya itu kunci rumahnya ini di luar. Kan, tapi kita positif aja, mungkin ada siapa lah, mungkin ada ya, mungkin dalam ada atau kayak lupa naruh apa namanya, kalau dulu tuh kan ada kunci ganda gitu ya, loh, duplikatnya. Jadi aku pikir ya mungkin ditaruhnya di depan segala macam kan, ya udahlah. Jadi kita datang kebuka nih, masuk kan, wih di atas tuh kayak ada yang rame-rame tuh kan, segala macam. Lampu kamar atas itu nyala semua. Jadi keadaan itu udah terang kan, keadaan terang. Udah kita positif aja lah. Pikiran positif, capek nggak mungkin pikiran aneh tuh. Ya udahlah. Lagi rame, mungkin adik-adik atau mungkin ada orang lah istilah di atas ya. Yaudah kita masuk kamar, yang lain main, yang lain ada yang makan. Nah keadaan aku lagi kebelet, kebelet pup. Ya, lagi berpup kan. Yaudah aku pup nih. Terus kita gambarkan denahnya dulu gimana? Ya denahnya jadi kan ibaratkan masuk pintu masuk. Sebelah kanan itu udah kamar kita. Langsung depannya itu langsung kamar sebelah kanan. Terus di sebelahnya lagi itu ada tangga ke atas. Sebelahnya tangga itu ada toilet kamar mandi. Yeah. Terus lurusan itu udah kamar, istilahnya dapur sama ruang tamu. Yeah. Di situ ya udah kebayang ya. Terus tiba-tiba datang dong, kita masuk segala macam, nyantai kan.
Jadi kita ada yang relax segala macam, main game segala macam. Oke, aku pup kan. Terus pup ini emang di atas tuh udah. Boleh ice breaking nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Terus di atas ini kan apa namanya, udah kita tuh denger kayak rame. Semua itu udah nyadar rame. Jadi misalnya kalau ada orang hentak kaki di atas itu kedengeran di toilet. Iya, itu toilet segala macam. Aku pikir ada orang lah. Ya udahlah, masih nggak kepikiran. Pas aku pup lagi buka HP kayak gini tiba-tiba itu dari depan tangga itu ada suara jejak kaki sama ada kedengeran lagi kayak buka HP, kayak buka TikTok atau nggak buka YouTube gitu. Oke. Jejak kaki dia dari stepnya. Ada step kakinya. Step mau ke bawah ini. Iya, ini dari ke bawah jadi kan kedengeran tuh kalau dari depannya toilet tuh. Ya. Tangga kan. Step kaki sama video YouTube tadi. Jalan itu dia dari yang arah tangga turun sampai ke dapur. Kedengerannya ya? Kedengeran masih kedengeran. Ya, step aja segala macam. Aku pikir adekku. Karena kan dia suka nonton YouTube segala macam kan. Ya. Mungkin kan. Nggak mungkin mamamu kan? Iya, nggak mungkin ada orang lain dong. Nggak mungkin. Terus ya udah masih positif segala macam. Ya udah kita setelah itu masih masih asik dengan diri sendiri. Iya. Ada yang habis itu makan segala macam bla bla bla. Sebenarnya habis dia pop itu aku ke belet tipis. Ya. Aku ke belet tipis. Pikiran positif, ada orang di atas, oke lah. Itu ada hendak kaki sama stepnya, tapi muteran. Jadi cuma muter gini circle gitu. Jadi dia nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak. Jadi cuma dek gitu terus gitu. Paling ya oke lah, ada orang di atas, ada lagi di atas. Karena kita berpikir jalan di tempat. Karena kita berpikirnya karena ada mobil kan tadi kan, ada orang. Berpikir gitu. Ya udahlah kita makan, akhirnya makan kan, mau makan tuh kan. Di kamar semua. 15 menit, 20 menit, makan, enjoy segala macam. Ceria segala macam. Tiba-tiba buka pintu, ada orang tua saya baru pulang. Loh, dari mana? Apa statement yang dikeluarin dulu? Nah, orang tua bilang apa? Orang tua apa? Bahasa tangan. Iya. Udah makan belum ya kan? Iya. Terus kita langsung kayak, loh, emang dari mana? Dari mana? Kita dari luar, kunci mobilnya ketinggalan di Alfamart deket rumah. Langsung seketika. Terus aku langsung ngomong. Terus tadi yang suara step kaki sama ada YouTube itu siapa? Bayangkan kalau di ruangan itu lagi ceria-ceria. YouTube di pause, makan diberhentiin hanya untuk dengerin statement orang tuanya. Iya. Terus tiba-tiba kita hening seketika. Aku langsung ngomong itu. Ini siapa? Step kaki. Terus ada suara YouTube jalan dari tangga ke dapur, itu masih kedengeran. Terus kita dengar ada suara berisik-berisik di atas. Melongo. Kita hening, orang tua aku kayak orang tuamu hanya ketawa. Iya, ketawa kayak masa sih? Masa sih segala macam. Ya kita udah itu dari main game itu, dari ada yang makan dan main game berhenti semua. Anjir, ini pengalamanku yang sekian kalinya mendengarkan hal yang gak pantas, yang harus ku dengar segala macam. Masalah itu jelas banget loh. Ini bukan emang ngada-ngada, ini bukan semua satu orang. Lebih dari satu orang, oke. Ini lebih dari 3 lah. 3 lebih 3. Kita juga dengar. Rian juga dengar. Ya, itu dia. Dengar kan segala macam. Ya udah. Akhirnya setelah itu udah deh, kita nggak pikirannya pecah fokus deh. Ya, kita nggak bisa berpikir lurus. Itu siapa yang di atas kita juga nggak tahu. Ya udahlah. Terus pada akhirnya ya gitu ya, kita diam-diaman dulu. Ini ada apa sebenarnya? Kita nggak berbuat salah. Segala macam, kenapa diganggu? Mungkin itu cara orang makhluk yang lain itu welcoming gitu. Tapi dia membuka suara yang kita istilah, waduh, dari happy pikiran positif tiba-tiba makan nggak jadi kelihatannya. Nggak jadi makan. Tapi kalau ngomongin sama Rian juga, jadi aku pernah nih lagi duduk berdua kita ya di ruang tamu, ngomongin kan lagi yang tadi apa namanya? Yang ini? Iya, bukan. Beda lagi. Ini ada ngomong. Jadi kalau posisi dena tangga itu ada istilahnya ada kayak apa? Figura yang figura ada tulisan. Kalau nggak tulisan nggak lukisan nggak tulisan aku lupa. Ada figura gitu kan. Itu ada kacanya. Jadi ada kalau misalnya ada orang yang misalnya jalan atau misalnya buka sesuatu atau gimana tuh bayangan kelihatan dari bawah. Mantul. Jadi gitu kan. Terus ya udah aku sama Rian nih segala macam. Terus tiba-tiba nih
aku lagi ngeliatin ke tangga, itu ada flash nyala dari atas. Terus aku tanya Rian, ngelihat flash di atas gak? Enggak. Itu benar. Ada orang nggak? Nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang kan? Nggak ada orang, berdua doang, nggak ada orang. Terus tiba-tiba di atas itu flash, yang istilahnya dia tuh mantulin ke pantulannya figura tadi. Itu apa namanya? Enggak berhenti sampai aku tanya dia juga, dia nggak ngelihat, cuma aku yang ngelihat. Itu berapa kali? Dan itu nggak cuma sekali. Oke. Itu aku ngelihatnya sering, berkali-kali ada flash. Ada Rian maupun nggak ada Rian ini? Iya, maupun dari yang ada. Yang kedua Yang kedua tadi, ya maksudnya? Maksudnya yang flash yang lain itu gimana? Atau spotnya sama? Spotnya sama. Jadi dari flash. Keadaan nggak ada siapa-siapa di atas. Lampu di atas mati. Nyala. Tapi kan, tapi kan kalau ada flash itu kan mantul kan kelihatan kan? Kalau ada mantul kan kelihatan. Nggak hujan dong? Nggak hujan, segala macem. Terus flash ini nyala. Sedangkan yang anehnya gini. Aku ngeliat ada flash, Rian nggak ngeliat ada flash. Kan itu sesuatu yang ini apa nih bos? Ini apa? Ini udah. Kamu pernah buat salah nggak? Kayaknya nggak pernah buat salah. Dulu iya mungkin. Dulu iya. Jadi itu mau diangkat lagi nggak ceritanya? Nggak usah lah ya. Ini kan horor ya. Ya horor. Jadi tempat-tempat orang bersalah mungkin ya. Oke. Dulu. Lanjutin. Dulu. Enggak. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang sudah bersih kok. Sudah bersih. Aman. Udah aman ya. Terus ya udah nih, kayak gitu kan. Ada lagi ya. Kita ceritain yang posisi tidur. Oke. Tidur nih kan. Tidur nih. Tidur ini nggak cuma berdua doang ngalamin. Kita bertiga sama Mungkin Rian. yang peka itu aku sama Gire, yang satu memang kalau agak susah. Kadang-kadang kalau bener. Iya, agak susah loh. Kayak denial gitu sama gitu denial. Jadi aku tunjukin denah kamarku tidurku dulu sebelum kita pindah Karena horor kan. Jadi kamar tidurku sebelum pindah itu tidurnya tuh ngadep ke arah pintu. Iya, arah pintu. Kalau ke depannya ada pintu, sebelah kirinya ada kaca. Ya, jadi kalau ini kan kasur gini. Kalau kita ada sana itu ada ke kaca. Kalau gini tuh ke pintu segala macam kan. Nah, ini istilah kejadian berkali-kali juga. Ya. Lebih dari 3 kali. Ini bertidur bertiga pun pernah, tidur berdua juga pernah. Tapi yang peka cuma 2 orang. Yang satu jadi, bodo amat. Tidur seperti biasa. Aku pinggir. Ya, pinggir tembok, Jansen tengah. Si Rian deket kaca. Oke. Tidur nih kan? Pikirin dulu. Oke. Tidur nih kan? Tidur hari pertama tidur. Ini pertama kejadian ya. Tidur kan? Besok paginya tiba-tiba posisi aku ada di Jansen ada di aku. Posisimu. Ya. Rian nggak berubah sama sekali. Itu udah berkali-kali. Ada Rian berkali-kali pasti pindah. Hari kedua sama. Aku di posisi Jansen di posisinya aku. Kalau misalnya dipikir logika, ya kita pikir logika dulu. Ini baru logika ya. Oh mungkin sleepwalking atau kayak istilahnya tidurnya ngasal. Kalau tidur ngasal, posisi pasti dari kita berdua ini pasti yang ada beda. Ya pasti cuma kaki paling kaki atau gimana atau kepalanya di mana segala macam. Ini enggak sama sekali. Kita kadang lurus. Kita disclaim kita nggak pernah sleepwalking atau segala macam, nggak pernah. Iya, kita nggak bakal ngapain bohong-bohong juga. Dan ini juga ada kejadian ada si Rian juga nih. Iya. Kita klaim lagi kalau Rian itu bodo amatan. Iya, dia nggak mau tahu ya. Orangnya nggak mau tahu. Padahal berdua ini sudah Iya. Pagi-pagi, Yan, kok tidurku di sini? Ya paling pindah sendiri. Paling pindah sendiri ya. Ya nggak apa-apa lah, biasa. Ya sekali 2 kali oke. Sekali oke. 3 kali men. 3 kali. 3 kali tidurnya pindah-pindah. Kenapa cuma Rian yang nggak pindah? Kurangnya cuma itu. Iya. Apa saya juga pernah berbuat salah di sana? Tidurnya nggak berpindah-pindah istilahnya. Jadi posisinya itu gini, Gire ini madep tembok, hadap sana. Aku tuh ke tengah. Ketika bangun, aku di posisinya Gire hadap ke tembok, dia terletak. Itu dia. Istilahnya posisinya sama, nggak ada perubahan sama sekali posisinya. Nggak ada perubahan sama sekali. Itu udah beberapa kali yang istilahnya wah ini mind blowing banget ya. Mind blowing gila. Ya. Apa nih?
Ya, tidur paling Iya. telat. Ya, kita tidur paling benar. awal. Rian tadi cerita kalau tidurnya paling telat timbang kita. Kita tidur lebih awal. Kita paling akhir. Kita paling awal, sorry. Ya, posisi jendela. Ya. Kata Rian, kita kan sering tidur pertama nih. Terus dia kan tidur terakhir. Ya, terus Terus dari jendela itu ada yang ngintip. Dan itu sering Rian yang ngeliat. Itu adalah karma kalau Anda tidak percaya dengan kita. Anda bodoh amat dengan kejadian kita. Itu adalah karma. Anda yang dilihatnya lebih seram. Iya. Gak, itu creepy parah. Gak, bentar, kita tidur beda posisi. Yang Kenapa satunya cuma 2 orang gitu. Nah, istilah gini, semua teman-temanku yang baru datang, yang baru kenal, yang misalnya baru tahu ke rumahku juga, itu semua pasti ditunjukkan dengan bayangan hitam. Iya, benar. Benar kan? Ya, benar. Enggak cuma sekali, enggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Saat ini temanku yang di sini juga di belakang semuanya udah tahu. Semua yang di belakang orang ini 3 orang. Semua pernah. 3 orang ini juga udah tahu, pasti ngeliat bayangannya itu di atas tangga, dekat tangga. Dan itu semuanya, itu semua yang di luar kita pertemanan ini juga orang yang datang ngelihat. Kayak apa sih? Enggak cuma sekali 2 kali. Negara ngintip, ada bayangan ngintip segala macam. Aku pertama kali, aku waktu dulu nggak pernah ngerasain. Enggak, itu mungkin gini. Karena rumah itu belum, ibaratkan belum apa namanya? Kok ya pembersihan dan segala macam, mungkin itu ada dampaknya mungkin. Tapi kalau semua orang ngerasain, syukuran, ya benar syukuran. Kalau semua orang sudah ngerasain, itu hal yang aneh. Aneh itu nggak cuman istilah gini, yang punya rumah nggak pernah ngeliat, tapi teman-temanku yang pernah datang ke situ pasti ngeliat. Dan pada akhirnya aku di akhir-akhir tahun kemarin ya, itu ngeliat sendiri juga ternyata ada bayangan lewat. Karena kan akhirnya lewat sendiri, itu udah di atas udah ngeliat flashlight, bayangan. Plus yang istilahnya, ini ada kejadian lagi sebenarnya yang lebih creepy. Ya tolong. Sorry, yang ini yang lebih creepy, ya. Ini aku tahu. Tahu. Yang karena, bukan. Itu. Bukan. Ini lebih creepy. Oke ya. Jadi. Oh nggak siap anjing. Udah. Napas dulu. Kita bangun suasana ini menjadi suasana yang gembira. Mungkin lupa. Tapi suasana gembira. Ya, pokoknya nanti dulu. Nah, kita tenang dulu. Ya. Kalau audiens merasa kayak bohongan lah, kau gak ada di posisi kita. Ini namanya sharing cerita horor. Jadi gitu. Boleh, lanjut lagi. Ya. Saya siap. Ini yang ngalamin satu keluarga. Plus Jansen waktu itu nginep di rumahku. Oke, mungkin aku lupa. Ini ingetin ya. Ini yang ngerasa dan ngalamin satu keluarga plus Jansen. Kamu dulu. Oke, ya. Terus jadi awal lagi. Enggak benar. Saya mental. Satu keluarga ini lagi bersih-bersih, ya kan? Lagi bersih-bersih, memindahkan beberapa denah tempat yang ada di ruang tamu ini ke tempat lain. Aku ingat. Lagi bersih-bersih, itu keadaan lagi malam, bersih-bersih. Suatu ketika ART lah. ART ini istilahnya yang lagi bersih-bersih, dia menemukan ya ampun. Dia menemukan ada kertas tulisan Arab yang diplastiki sama plastik, dan itu ada kayak rambut, bukan selai, kulit kepala sama rambutnya. Bener. Dan di baliknya itu ada tulisan Arab yang istilahnya Arab yang gak ada harokatnya. Itu nemu. Tolong Ya, ditakut dulu ya. Jadi udah kebayang lagi bersih-bersih, mbak gue ini nemu ada jadi tulisan sama tulisan. Bentar, aku tanya bentar, aku kata bentar. Itu temunya di mana? Temunya di lantai 2 atau di atas? Di lantai 1. Temunya di bawah
kulkas, lagi bersih-bersih. Jadi kita nggak pernah nerima tamu, kita nggak pernah apa-apa sama sekali. Itu tiba-tiba ada. Kalau ini nggak bisa dilogikain dok, tolong ya, tolong. Jadi ini nemu istilahnya orang udah prepare, yang istilahnya kita mau bungkus sesuatu udah jadi keadaan udah diplastikin, udah ada rambut. Kalau yang toplesnya gimana tuh kayak plastik laminating kartu nama. Rambut sama kulit kepalanya itu sama tulisannya itu. Sana. Dan itu jadi satu dia. Iya. Kita nemu itu. Yang pertama teriak mbak nggak sih? Iya, kaget kita semuanya itu. Pagi itu. Enggak, malam itu teriak, malam. teriak. Itu malam teriak. Dan semua kaget dan semua tuh ngeliat. Oke, ada apa segala macem, datengin. Oke, kita lihat. Awalnya kita nggak berani buka. Ya benar, aku nggak berani. Nggak buka karena kita masih penasaran ini apa segala macem. Udah nih. Pas akhirnya berani buka. Ya itu yang buka. Adalah pokoknya ya, yang berani buka itu ayahku sendiri. Oh iya, ayahmu. Ayahku sendiri. Jadi pas dibuka, ya kan? Jadi buka. Jadi pada nggak berani megang itu tekstur. Ya, ini rambut apa kulit, ya, apa bulu, apa namanya istilahnya bulu kayak sapi. Bulu sapi, bulu sapi domba segala macam gitu. Aku yang berani. Aku pegang. Terus kalau tahu nggak sih kalau misalnya kita ada ketombe itu kan ada kayak ada bintik-bintik ya, ada kulit kayak, kepala ya. Ya ada. Pas dibukanya masalahnya itu kulit rambut. Ini langsung pegangan. Kulit rambut. Pegang rambut ini ya? Kulit rambut yang istilahnya udah diferegmentasikan. Dan yang belakangnya itu ada tulisan. Kayak orang bikin lah tadi. Orang sudah dan mati, yang meninggal ya. Iya. Kalau meninggal kayak diambil gitu. Yang lebih hebohnya lagi pas nyoba dibakar. Enggak Enggak bisa kebakar. Kita semua, aku disuruh mamanya ini buat coba sih ambil minyak. Bakar coba. Pakai minyak nggak bisa. Enggak sekali. Malah yang bau bukan minyak, kertas yang dibakar berdinding. Iya. Ada tulisan Arab itu ya. Tulisan Arab itu nggak kebakar malah. Iya nggak kebakar. Itu dia. Tiba-tiba, oke, udah nih, udah kan? Itu kita jalan keluarnya apa itu? Nggak tahu, bingung masih kan awalnya awalnya masih bingung. Dibakar agak lama nih kan, agak bisa nih baru bisa nih segala macam. Tapi terus, baunya gila. Baunya emang apa beda sih? Baunya kayak bukan bau sangit, kayak bukan bau grill-grillan. Emang ini emang kulit kepala ya, ini kulit kepala sama rambutnya nih. Terus mau tau nggak yang lebih sial? Bentar, kita ngomongin dulu jalan keluar kita gimana. Jadi jalan keluar kita bawa. Enggak, itu nanti. Oh itu nanti. Oh iya. Ini sebentar ini last cerita kita. Last cerita ini. Kita akan tutup dengan cerita yang klimaks ya. Jadi itu nanti dengan udah segala coba bicara segala macem, terus ayahku udah ngomong udah buang aja ke sungai. Tahu sialnya apa kita yang ke sungai. Iya, malam-malam naik motor, megang bendanya, megang dua orang, suruh buang. Kita pertama aku bilang gini ke Kiri, kita doain dulu gimana pas biar gak ada sialnya ke kita gimana. Aku ngomong sama Kiri. Menurut agamaku sama menurut Kiri, oke. Doa dulu, kita buang. Oke. Selesai dong. Selesai kan? Kebesokan hari, tiba-tiba di atas itu semua kedengeran lagi. Suara berisik banget. Step. Itu kedengeran. Mamanya dia keluar dari tangga, turun dari tangga, kita keluar dari kamar. Itu kedengeran banget. Itu semuanya. Dan apa namanya? Aduh, ya itulah. Apa namanya? Tiba-tiba kita kebingungan dengan itu. Dan setelah itu dibuang, jadi kan ayahku ini punya rumah lagi. Ya. Ada rumah lagi satu lagi kan. Ya. Terus tiba-tiba gini, pas tidur di sana, suara yang ketok-ketok, suara yang detak-detak, kencang-kencang segala macam pindah. Bukan di rumah itu lagi, bukan di rumahku lagi. Di rumah ayahmu tadi. Di rumahku ayah. Setelah kejadian pembuangan itu. Ya itulah cerita horor yang istilahnya cepet kali kamu putusnya, jadi aku masih mikir.
Jalan keluar. Enggak, jalan keluar tadi ya kita buang tadi. Iya, jalan keluar tadi. Kalau ngomong spesifiknya kita bungkus dengan tisu, terus kita buang. Tapi dengan keadaan utuh Mas ya. Iya, kita nggak bisa kayak buka kayak nggak bisa dibuka. Satu-satu gitu. Jadi gini loh. Kulit ini kan misalnya kulit ini terus kayak paten gitu. Kayak paten. Jadi kayak disatuin sama di belakang. Tapi aku sempat tanya ke Gire gini. Itu ada artinya kan? Ada. Nah, biasanya orang kayak gitu, kalau kayak gitu-gitu pertandanya ada yang ngirim. Ya. Kayak kiriman berupa kayak berupa amit-amit ya, kayak berupa santet, berupa malapetaka segala macam. Tapi untungnya keluarga Gire ada dilindungi ya? Dilindungi, alhamdulillahirabbil alamin, kita dilindungi sampai sekarang juga. Tapi maksudnya gini, orang tandanya gitu kan, ada orang yang ngirim, ada yang iri, ada yang dengki, jadinya sirik atau segala macam dia kirim kayak gitu. Dan itu juga kita kan mulai besoknya was-was, atau mungkin di tempat lain nih. Akhirnya besok-besoknya yang ngecek di atas atap-atap itu atau di mana kan, karena yang paling istilahnya berisik. Masalahnya kalau di bawah kulkas itu paling orang yang nggak disentuh. Iya, orang nggak sentuh, orang nggak segala macam. Dan itu nggak ada orang sama sekali yang ini dong Mas. Iya, nggak kelihatan. Akhirnya kita pas besok-besoknya juga waspada, aware segala macam, cek di atas, karena yang paling bersih juga di atas sebenarnya. Iya. Bukan di bawah. Jadi ya gitulah ceritanya horor. Anggapannya ini. Pakai kacamata. Enggak usah. Hah? Enggak Pak, kalau bersih-bersih malam hari enggak Pak. Kita itu enggak bersih-bersih, cuma memindahkan barang yang istilahnya biar rumahnya aja itu lebih luas. Istilahnya gitu, jadi kayak kan memang suka spontan aja. Iya. Kita enggak literally sapu gitu, kita enggak bersih-bersih. Spontan aja. Karena jadi kayak istilahnya kita ini yang istilahnya yang mindahin dari istilahnya sofa sini pindah ke sini doang. Tapi semuanya ikut pindah. Ya, jadi itu aja. Jadi kalau kalian suka atau kalian pengen angkat cerita kalian mungkin? Ya, atau kalian misalnya pengen nanya, ya bisa aja di-share. Ya. Dan kalau kalian suka dengan konten horor ini, kalian bisa aja komen, Kak, atau langsung sebut nama aja nggak apa-apa, Ray atau Yansen, cerita horor lagi dong segala macam. Kita akan buat part 2. Part 2-nya kita bikin part 2, part 3 karena kita ini masih banyak banget ceritanya. Atau kalian mungkin mau ngangkat cerita kalian tapi nggak mau spot di kamera, bisa cerita kita berdua, nanti kita salurkan. Ya, bisa aja nanti kirim ceritanya ke Instagram kita masing-masing. Ya. Nanti ada di deskripsi. Bisa di sini ya. Jadi ada di deskripsi. Ada di sini juga. Ini ada Instagramku di sini. Atau langsung ke Dekasel Film. Iya, Dekasel Film atau Dekasel Film langsung DM bisa aja. Jadi itu aja. Jadi kalau kalian suka di like di konten ini, collect sebanyak-banyaknya. Kalau like-nya banyak, ada peningkatan dari view, like. Sebelumnya kita terima kasih buat Bapak Indro dan juga Sukopi juga yang telah mensupport ini. Kita balik lagi. Jadi bagi kalian yang mau datang ke Sukopi bisa aja di Jalan Dinoyo. Ya, beneran. Kopinya enak-enak, harganya murah-murah. Anda ke tempat lain, harganya mahal. Beneran, mahal kali lah. Jadi di sini tersedia. Jadi ini harganya berapa? Harganya 14.000. 14.000 dapat segini. What it? 14.000. Ya, Demokrat tadi namanya Demokrat. Oke. Juicy banget ya. Jadi kalau kalian main sini hiburannya apa aja? Banyak. Ada Uno, ada kartu remi, ada gitar. Yang jaga juga cantik-cantik. Yang jaga juga cantik-cantik. Ownernya juga ganteng-ganteng. Iya. Ramah-ramah. Jadi kalau kalian pengen datang tapi pengen nyanyi bisa. Biasanya kalau kita kesini kita live musik. Ya, kita live musik, suka nyanyi kita. Ya, kita terima kasih untuk Sukopi dan juga orang-orang yang membantu di sini. Kalau kalian mau datang, kalau mau datang bisa di Jalan Dinoyo. Nanti lokasinya kita share lah. Lokasinya kita kasih tahu lah ya. Pokoknya itu dia itu deket Universitas Widya Mandala. Masuk ke dalam. Jadi atau sertanya di Google Sukopi ya. Sukopi Dinoyo. Sekali lagi terima kasih ke ownernya Mas Indro. Bapak Indro. Terima kasih ya. Jika kalian nonton, kalau Masnya nonton, ya masih nonton lah. Bagus lah pasti ya. Kita akan membuat outlet ini menjadi lebih ramai segala macam. Ya, kita akan usahakan. Jadi itu saja. Saya Gire Pratama. Saya Sunturan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.